Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. An'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah, yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, puja dan puji syukur kehadirat Allah yang hingga kesempatan kali ini sampai saat ini kita masih bersama-sama dikaruniakan kenikmatan berupa iman, Islam, sehat, sempat, sehingga kali ini pun kita masih dapat menikmati indahnya berpuasa di bulan Ramadan. Insya Allah tahun depan masih ada puasa Ramadan. Tetapi perlu kita sadari bahwa kita belum tentu masih ada di saat bulan Ramadan itu tiba. Oleh karena itu tinggal hitungan jari kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Mari kita lihat ibadah kita selama bulan Ramadan ini apakah sudah optimal, sudah maksimal. Kalau maksimal secara kuantitas mungkin sudah, tetapi sudahkah kita maksimal sesuai dengan kualitas ibadah kita? Jamaah yang dirahmati Allah, masih ada 8 hari. Kita bisa dibilang terlambat, tapi tidak juga karena masih ada kesempatan. Oleh karena itu, mari di momentum penghujung Ramadan yang di dalamnya ada peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu peristiwa malam Lailatul Qadar. Apa toh malam Lailatul Qadar itu? Allah berungkap di surat Al-Qadr ayat 1 sampai ayat 5. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Jamaah yang dirahmati Allah, ciri malam Lailatul Qadar, ternyata malam itu penuh dengan sejahtera. Tidak terlalu terang, tidak pula gelap. Tidak dingin tetapi juga tidak panas. Ada angin yang semilir, yang enak sekali. Tapi itu kapan adanya? Nah, jamaah yang dirahmati Allah, saya berungkap tentang keistimewaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, sekaligus kiat-kiat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar di 10 hari terakhir Ramadan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berungkap dalam hadis riwayat Bukhari, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian di bagian lain diungkapkan pula, carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Memaknai hadis ini, kita tidak perlu kucing-kucingan atau peta umpet dengan tanggal. Setiap bangun malam kemudian kita lihat, oh ini tanggal ganjil, oh ini tanggal genap, ini saya harus
ke masjid iktikaf. Oh, ini saya tidak perlu iktikaf. Tidak. Tetapi sepanjang malam dalam 10 hari terakhir, bahkan Rasul dalam satu riwayat pernah beriktikaf hingga 20 malam di tahun-tahun terakhirnya beliau sebelum wafat. Kemudian Rasul juga betapa pentingnya iktikaf sehingga pernah beriktikaf di bulan Syawal. Jadi kita iktikaf tidak terbatas di hari atau tanggal ganjil, tetapi kita berupaya 10 malam ini kita beriktikaf. Bagaimana kita cara untuk kiat untuk memperoleh malam Lailatul Qadar? Yang pertama, lebih serius dalam beribadah. Keseriusan ini dibuktikan dengan niat yang sungguh-sungguh. Niat yang sungguh-sungguh dibuktikan dengan upaya. Misalnya, sempatkan meskipun sebentar di siang hari istirahat supaya malam bisa untuk beriktikaf. Tidur tidak terlalu malam. Mungkin habis isya tadarus sebentar, kemudian kita tidur supaya kita bisa bangun untuk beriktikaf. Kita persiapkan secara fisik kita, secara hati kita. Ini menunjukkan bahwa kita akan bersungguh-sungguh atau serius dalam menjalankan iktikaf, diniatkan betul. Lalu yang kedua, melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yuk, kita seriusi tadi untuk beriktikaf sehingga tidak perlu kita keberatan atau mungkin di tengah jalan sudah kelelahan. Ingat bahwa 10 hari terakhir bukan puasa kita makin ringan, tetapi makin berat. Musuh kita bukan sembarang musuh, tapi musuh-musuh militan, musuh-musuh yang hebat. Setan menggoda kita, tambah bersemangat, maka kita tambah bersemangat. Ibarat kompetisi sepak bola, maka ini sudah masuk dalam semifinal. Dan ketika semifinal, maka ada musuh yang di hadapan kita dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Ini harus kita hadapi dengan persiapan yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, memperbanyak sedekah. Mari kita bersedekah, apapun yang kita bisa, mulai dari saat ini dan mulai dari diri kita sendiri. Sedekah tenaga, sedekah pikiran, sedekah harta. Bahkan terpaksanya kita tidak punya apa-apa, kita sedekah dengan senyuman. Tetapi ketika kita punya apa-apa, jangan kemudian kita cemberut. Kalau bisa kita bantu orang lain dengan tersenyum. Kita keluarkan harta kita untuk bersedekah tetap dengan senyuman. Kita bagi ilmu kita tetap dengan senyuman. Kita bersedekah, kita niatkan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Jadi sedekah kita tidak perlu berhenti hanya karena tidak diterima kasihi. Sedekah kita tidak perlu berhenti hanya tidak diapresiasi. Mari kita menjadi orang yang baik, yang sesungguhnya baik. Bukan baik hanya karena diucapi terima kasih, bukan baik hanya karena dibalas, bukan baik karena diperlakukan baik. Diperlakukan apapun, ketika kita baik secara hakiki, baik secara sesungguhnya, baik memang dari sananya, maka kebaikan itu tidak akan luntur meskipun ditanggapi dengan tidak baik. Kemudian kita membaca Al-Quran, mentakdimi Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Karena apa? Antara Al-Quran dengan puasa kita kelak akan datang memberi syafaat kepada kita, akan bersaksi di hadapan Allah. Puasa akan berucap, karena orang ini kuberi syafaat. Karena apa? Karena dia telah menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat. Kemudian Al-Quran juga berkata bahwa aku akan memberikan syafaat karena orang ini selalu membaca, selalu mentadaburiku. Nah, ini tentang keseriusan kita membaca Al-Quran. Kemudian melaksanakan ibadah umroh. Namun di saat sekarang ini kita sedang pandemi, kita sedang ditutup, tidak ada kesempatan, tapi insya Allah tahun depan dan tahun-tahun seterusnya kita bisa melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan. Memperbanyak istighfar. Istighfar yang seperti apa? Di dalam satu tuntunan istighfar yang diucapkan begini, bagaimana menurutmu andai aku mendapatkan Lailatul Qadar?
Doa apa yang harus aku baca? Beliau Rasulullah SAW berungkap, ucapkanlah, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Mulia, dan Engkau menyukai ampunan, maka ampunilah aku. Hadis riwayat Tirmizi. Doanya, Allahumma innaka afufun tuhibbul afa fa'fu anni. Kita perbanyak dengan doa, Allahumma innaka afufun tuhibbul afa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Mulia, dan Engkau menyukai ampunan, maka ampunilah aku. Yang berikutnya, jamaah semuanya, memperbanyak sholat sunnah. Memperbanyak sholat sunnah tentu saja sholat yang dituntunkan. Kita tidak boleh merekayasa dengan memperbanyak sholat sunnah, kalau begitu sepanjang waktu aku akan sholat sunnah. Tidak, tapi sholat sunnah seperti yang dituntunkan. Kalau kemarin mungkin saya males-malesan sholat tarawih, sekarang tarawih. Males-malesan sholat rawatib, sekarang sholat rawatib. Males-malesan duha, sekarang duha. Semua sholat sunnah yang ada tuntunannya kita lakukan. Kemudian meraih cinta Allah. Dengan apa meraih cinta Allah? Di antaranya juga berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah ibadah kami. Sungguh Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kita berdoa agar apa? Ibadah kita diterima. Jangan sampai ibadah kita yang sudah cukup melelahkan ini sia-sia karena tidak diterima oleh Allah. Kita yakin Allah pengasih lagi penyayang. Allah akan mengapresiasi setiap ibadah kita. Apapun bentuknya, apapun wujudnya, asal kita niatkan karena Allah semata, maka Allah akan memberikan balasannya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah ibadah kami. Sungguh Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Karena Allah Maha mendengar dan mengetahui, maka yang terakhir mari kita perbanyak berdoa. Kita sandarkan hidup kita sandarkan persoalan kita sandarkan wabah yang sedang melanda negeri kita, melanda diri kita serahkan kembali kepada Allah. Ya Allah, corona itu milikmu. Dan hanya Engkau yang menghendaki hadir di bumi kami. Maka angkatlah ya Allah, ambil kembali ya Allah, karena kami tidak mampu menerima cobaan-Mu yang lebih pedih lagi. Kami tidak sanggup dengan cobaan-Mu yang lebih lama lagi. Ambil ya Allah, panggil ya Allah, andai segala bentuk musibah karena dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, dan ampuni kami ya Allah. Namun andai segala bentuk musibah ini sekedar menguji keimanan kami, ketaatan kami dan kesabaran kami. Jadikanlah kami orang yang sabar dengan segala cobaan-Mu. Jadikan kami orang yang ikhlas dengan segala takdir-Mu. Jadikan kami orang yang bersyukur dengan segala bentuk kenikmatan-Mu. Dan jadikanlah kami orang yang berserah diri, yang bertawakal hanya kepada-Mu. Jamaah yang dirahmati Allah, selamat menjalankan ibadah puasa, meraih malam Lailatul Qadar. Banyak salah mohon untuk dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.